Pada tahun 1990-an, seorang pemuda bernama Steven berkenalan lewat internet dengan seorang gadis bernama Alicia. Dan segera setelah itu mereka bertemu. Alicia tidak menyadari mimpi buruk yang akan ia hadapi setelah pertemuan ini. 2 tahun kemudian, pasangan itu memiliki seorang bayi perempuan bernama Dennis. Namun setelah menyaksikan perilaku Steven yang menyakiti bayi perempuan tersebut, Dennis diserahkan untuk diadopsi dan diganti namanya menjadi Katie oleh orang tua angkatnya. Bertahun-tahun kemudian, Katie yang sudah beranjak dewasa mencari orang tua kandungnya, tidak menyadari bahwa bertemu dengan mereka akan menjadi sesuatu yang mengerikan, yang tidak pernah dia bayangkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Seorang putri angkat memutuskan untuk mencari orang tua kandungnya. Namun dia tidak tahu itu akan menjadi keputusan terburuk dalam hidupnya. Kisah ini berawal pada tahun 1995, di mana seorang pria yang bernama Steven Platt, yang saat itu berusia 20 tahun, berkenalan melalui internet dengan seorang gadis bernama Alicia, yang masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun, dan tinggal di San Antonio, Texas. Steven memutuskan untuk melakukan perjalanan dari rumahnya di New York ke Texas untuk bertemu gadis muda itu. Segera setelahnya, hubungan mereka menjadi sangat dekat. Alicia yang tergolong masih anak-anak pada saat itu melarikan diri dengan Steven untuk hidup bersamanya di New York. Keduanya melanjutkan hubungan mereka dan Alicia menjadi hamil 2 tahun kemudian. Pada suatu hari di bulan Januari tahun 1998, Alicia yang saat itu berusia 17 tahun melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Akan tetapi setelah kehadiran malaikat kecil ini, ternyata kehidupan mereka bukan malah bertambah bahagia. Alicia kerap menyaksikan Steven secara fisik menyakiti bayi perempuan mereka yang diberi nama Dennis. Menurut Alicia, Steven kerap mencubit Dennis begitu keras sehingga akan meninggalkan memar di sekujur tubuh Dennis yang tak berdaya itu. Alicia mengklaim bahwa ia juga menyaksikan sendiri bagaimana Steven menenggelamkan Dennis dan dengan kejam menunggu sampai hampir semua oksigen habis sebelum melepaskannya. Ini hanya beberapa yang terungkap dari perlakuan kejam yang dialami Dennis di tangan ayahnya. Muak melihat perlakuan Steven kepada bayinya, Alicia melakukan salah satu hal tersulit yang bisa dilakukan seorang ibu. Dia memutuskan menyerahkan bayinya untuk diadopsi, sehingga Dennis yang saat itu berusia 8 bulan dapat hidup aman, layak, dan bahagia. Dennis akhirnya diadopsi oleh pasangan Anthony dan Kelly Fusco, yang digambarkan sebagai orang-orang yang sangat baik dan berhati terbuka. Mereka mengganti nama Dennis menjadi Katie, dan dia dibawa untuk tinggal bersama di rumah mereka yang terletak di Dover, New York. Di sana, Katie dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ia tumbuh bebas, bahagia, dan menjadi wanita muda yang berbakat dalam bidang artistik. Sementara itu, orang tua kandungnya, Steven dan Alicia Platt, masih tetap bersama, dan kemudian memiliki anak perempuan lagi setelah hampir 10 tahun melepaskan Katie untuk diadopsi. Alicia merasa bahwa mereka sekarang lebih tua dan lebih dewasa, dan oleh karena itu lebih mampu membesarkan anak. Kemudian mereka mempunyai 2 anak lagi setelah Katie, dan keduanya adalah perempuan. Namun kenyataannya, ketegangan antara pasangan itu semakin meningkat di masa-masa mereka merawat dan membesarkan kedua putri mereka. Alicia mengatakan perilaku suaminya yang pemarah terus berlanjut selama pernikahan mereka. Ia mengatakan Steven akan menghancurkan barang-barang di rumah dan meninju dinding hingga berlubang ketika dia kesal. Yang memperburuk keadaan adalah Steven tidak memiliki pekerjaan tetap selama hampir 8 tahun, meninggalkan beban bagi Alicia yang harus menafkahi dia dan kedua anak mereka. Ketidakstabilan emosi dan perilaku Steven menimbulkan kekhawatiran besar bagi Alicia. Ia kemudian menggambarkan karakter Steven yang sebenarnya dengan mengatakan, "Saya harus sangat berhati-hati
dengan apa yang saya katakan atau lakukan karena takut membuatnya marah atau tersinggung. Semua orang bisa melihat moodnya, dan suasana hatinya itu seringkali sedang tidak senang. Banyak teriakan dan banyak barang pecah di rumah, di depan anak-anak kami. Kemudian suatu saat, Stephen dan Alicia merasakan kembali kebahagiaan ketika mereka menerima notifikasi di akun media sosial mereka. Ternyata itu adalah pesan dari Katie, anak pertama mereka yang sekarang sudah berusia 18 tahun. Katie menggunakan sosial media online untuk membantu melacak orang tua kandungnya dan berhasil menemukan mereka. Setelah beberapa kali bertukar pesan, Katie mengubah rencananya. Katie yang awalnya ingin melanjutkan belajar seni di perguruan tinggi membatalkan niatnya itu. Dia memutuskan untuk pindah ke Henrico, Virginia dan tinggal bersama orang tua kandungnya dan kedua adik perempuannya. Orang tua angkat Katie sebenarnya khawatir dan kurang setuju dengan keinginan Katie, tetapi mereka memutuskan untuk tetap mendukungnya karena mereka beranggapan bahwa Katie sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Sejak kepindahan Katie di rumah mereka, ikatan kekeluargaan di antara mereka sekeluarga terbentuk. Tetapi di sisi lain, kedatangan Katie malah semakin meretakkan hubungan pernikahan Stephen dan Alicia lebih jauh. Beberapa saat sebelum kedatangan Katie, dikatakan bahwa Alicia dan Stephen telah bersepakat untuk tidur terpisah. Dan sejak Katie tinggal di sana, perilaku Stephen menjadi berubah setiap kali ada Katie. Alicia mengatakan bahwa Stephen bahkan berusaha untuk membuat dirinya terlihat lebih muda dengan mencukur janggutnya dan mengganti gaya berpakaiannya. Melihat kedekatan hubungan yang tumbuh antara Katie dan Stephen, Alicia merasa perlu untuk mengungkapkan kepada Katie perlakuan buruk yang dia terima dari ayahnya ketika dia masih bayi. Akan tetapi, kisah itu tidak mengganggu Katie. Sebaliknya, Stephen dan Katie menjadi semakin dekat. Hal-hal antara Stephen dan Katie berubah menjadi sangat tidak normal ketika pria berusia 40 tahun itu mulai tidur di lantai kamar tidur Katie. Semakin khawatir dengan situasi itu, Alicia bertanya kepada Stephen, mengapa dia merasa perlu untuk tidur di kamar Katie? Stephen kemudian menjadi sangat konfrontatif dan pergi keluar rumah dengan marah. Kasih sayang Stephen untuk putrinya telah melampaui kewajaran. Mereka telah jatuh cinta dan penuh dengan nafsu. Pada bulan November 2016, dengan masih tidak menyadari hubungan intim antara suami dan putrinya, Alicia pindah keluar rumah dan mengajukan perceraian kepada Stephen. Mereka membagi hak asuh kedua putri mereka yang lebih muda, dan Katie tetap tinggal di rumah itu dengan Stephen. Sekarang tanpa halangan apapun di jalan mereka, Stephen dan Katie melanjutkan hubungan tidak senonoh mereka. Tidak sampai Mei 2017, Alicia akhirnya menyadari hubungan intim antara mantan suaminya dan putri tertua mereka itu. Keintiman mereka terungkap dari tulisan di diari yang merinci hubungan yang tidak wajar tersebut. Diari itu ditulis oleh anak perempuan Stephen dan Alicia yang berusia 11 tahun. Gadis kecil itu menulis, Katie sedang hamil. Ayah mengatakan bahwa mereka merasa seperti pasangan. Apakah mereka terlalu mabuk malam itu ya? Ayahku adalah setan. Dia setan dan dia akan pergi ke neraka. Tapi dia tidak akan menjadi orang yang disiksa. Dia akan menjadi orang yang menyiksa orang-orang lain. Di diarinya, gadis kecil itu menggambar baik ayah dan saudara perempuannya sebagai setan. Tulisannya diakhiri dengan, tunggu sebentar, jika dia setan dan Katie adalah manusia, maka bayinya akan menjadi setengah setan. Ngeri mengetahui perselingkuhan tidak senonoh mereka dan kehamilan Katie, Alicia kemudian menceritakan, saya hilang arah, saya mulai menjerit dan merasa seperti akan muntah. Alicia kemudian berkata bahwa dia segera menelepon dan mengkonfrontasi mantannya yang gila tentang hal itu. Stephen hanya menjawab, aku pikir kamu tahu, kita sedang jatuh cinta. Alicia kemudian menjawab, bagaimana mungkin? Kamu gila, dia masih kecil. Alicia kemudian mencoba menyelamatkan putrinya sekali lagi,
dengan menelepon polisi untuk melaporkan hubungan insest mereka. Namun meskipun polisi mewawancarai kedua putri bungsu Stephen dan Alicia, baik Stephen maupun Katie tidak ditahan dan mereka terus hidup bersama di bawah atap yang sama. Pada suatu hari di musim panas yang hangat, tanggal 20 Juli 2017, Stephen dan Katie memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Mereka pergi ke Maryland untuk menikah. Pernikahan ayah dan anak perempuan dianggap tidak sah di negara bagian Maryland, sehingga pasangan itu berbohong tentang hubungan keluarga pada aplikasi pernikahan mereka. Dan sebagai hasilnya, mereka dapat sah menikah secara hukum. Seolah-olah pernikahan itu sendiri belum cukup janggal, acara pernikahan itu juga dihadiri oleh Grace, ibu Stephen, bersama dengan orang tua angkat Katie, Anthony dan Kelly Fusco. Mereka terlihat tersenyum di banyak foto dan tampak menikmati pernikahan Stephen dan Katie yang sedang hamil. Sebenarnya Anthony dan Kelly Fusco hadir di sana karena mereka merasa bahwa yang dapat mereka lakukan pada saat itu hanyalah mendukung putri angkat mereka dalam keputusannya sekali lagi. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 1 September 2017, Katie melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Bennett. Namun, kebahagiaan pernikahan baru bersama putra mereka tidak bertahan lama. Stephen dan Katie ditangkap 4 bulan kemudian pada bulan Januari dan diekstradisi kembali ke Virginia. Polisi melakukan tes DNA pada Stephen, Katie, dan putra mereka Bennett untuk mengkonfirmasi genetika keluarga mereka. Kemudian keduanya secara resmi didakwa dengan insest, perzinahan, dan berkontribusi terhadap kejahatan. Di pengadilan, pengacara Stephen mencoba membenarkan pernikahan yang tidak sah itu dengan menjelaskan, kasus ini adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang muncul di depan pintu seorang pria berusia 40 tahun yang mengalami masa-masa sulit dengan istrinya. Mereka memiliki ikatan karena mereka berhubungan secara biologis, tetapi mereka tidak pernah mengenal satu sama lain sebelum mereka melakukan hubungan seksual. Dia sangat mencintainya, melebihi masalah hubungan biologis mereka. Setelah itu, Stephen dapat membayar jaminan dan dibebaskan lebih dulu. Hakim memerintahkan Stephen untuk tidak meninggalkan negara bagian Virginia dan tidak berhubungan lagi dengan Katie. Namun pengadilan tidak melarang akses Stephen ke putranya Bennett yang ditempatkan dalam pengasuhan Grace, ibu Stephen sendiri. Untuk menyerahkan anak laki-laki itu dalam pengasuhan ibu Stephen yang berusia 72 tahun, menurut Alicia adalah suatu kegagalan sistem yang mengejutkan. Dia melanjutkan, Stephen seharusnya tidak pernah diizinkan kembali ke Carolina Utara, di mana dia memiliki akses ke rumahnya, senjatanya, dan putranya. Saya bisa mengerti mereka lebih suka menyerahkan anak-anak ke tangan kerabat. Tetapi dalam kasus ini, seharusnya jangan Grace. Dia tidak akan bisa menghentikan Stephen untuk melihat bayi itu, bahkan jika dia mau. Katie kemudian dibebaskan dengan jaminan dan juga diperintahkan untuk tidak berhubungan dengan Stephen. Dia memutuskan untuk pindah kembali dengan orang tua angkatnya di New York. Namun Katie melanggar perintah tidak boleh ada kontak. Ia menelepon Stephen dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Patah hati, Stephen tidak dapat menerima berita itu dengan baik. Ia merasa hanya memiliki Katie dan putranya di dunia ini. Segala sesuatunya kemudian berubah tidak terkendali. Pada tanggal 11 April 2018, Stephen pergi ke rumah ibunya untuk menjemput Bennett, memberitahunya bahwa ia akan membawa bayinya ke New York untuk melihat Katie. Ibunya tidak berusaha menghentikannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menyerahkan anak laki-laki kecil itu akan menjadi hukuman mati bagi anak yang tidak berdaya itu. Stephen kemudian membawa bocah itu ke rumahnya di Knightdale, Carolina Utara. Di sana, Stephen mencekiknya dan meninggalkan tubuh mungilnya yang tidak bernyawa di dalam lemari tertutup. Itu hanyalah awal dari aksi murka Stephen. Dia kemudian meninggalkan rumah dan berkendara 600 mil sepanjang malam ke New York, di mana dia berencana untuk menghadapi Katie.
Pada dini hari keesokan paginya, Stephen tiba di rumah Anthony dan Kelly Fusco. Dia duduk dan dengan sabar mengintai keluarga itu dari dalam minivan birunya. Stephen sudah familiar dengan rutinitas keluarga Fusco, dan dia tahu mereka akan pergi untuk mengunjungi nenek angkat Katie di Connecticut. Seperti yang diharapkan, Katie dan Anthony muncul dari rumah mereka dan keluar ke jalan dengan truk pick-up Toyota mereka. Stephen mengikuti mereka di belakang dengan minivannya. Stephen tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi, dan ketika truk Anthony berhenti, dia berhenti di samping mereka dan mulai menembaki mereka. Dengan setiap tembakan, ia melepaskan amarahnya ke Katie dan Anthony Fusco, membunuh mereka berdua dengan darah dingin. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang tidak bertugas menyaksikan pembantaian itu di sana dan menjadi orang pertama yang menelepon 911 untuk melaporkan pembunuhan ganda. Petugas pemadam itu menjelaskan peristiwa yang mengerikan itu kepada operator 911. 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, right at the beginning of Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out in New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip pulled into his head. Okay, sir. Is you still with him? We're here at the road. Where? Right at the intersection? Yes, sir, right at the intersection. Okay, sir. He's deceased, boss. The truck's in the middle of the road. He's dead? Yes, sir. Brains are on the road. And he was shot. Did you see the person who shot him? Yeah, we pulled up. There's a whole, yes. Who? Okay, which way did the vehicle go? Headed toward New Milford, down Route 7. Down Route south. 7? What, can you describe the vehicle to me? It's a blue minivan with, I believe, a South Carolina plate. Blue minivan, South Carolina plate? Yes, sir. A light blue minivan. Okay, sir, just stay on the line with me. Kemudian petugas operator 911 juga menerima panggilan telepon lain, kali ini dari Grace, ibu Stephen. Dalam panggilan itu, Grace menjelaskan sambil histeris dan menangis apa yang baru saja diakui Stephen kepadanya. My son just called me and he told me he killed his baby. He killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. He left the baby dead when he left. 5 mil dari tempat kejadian Katie dan Anthony Fusco ditembak, polisi menemukan kendaraan Stephen. Tetapi Stephen tidak dalam kondisi untuk bisa ditangkap. Stephen telah menembak dirinya sendiri, dan tubuhnya yang sudah tidak bergerak duduk membungkuk di kursi pengemudi dengan mesin kendaraannya masih menyala. Begitulah akhir cerita ini. Baik Anthony Fusco, Katie, dan Bennett ketiganya dimakamkan di pemakaman St. Charles, Dover Plains, New York. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.